Kereta ini melaju 350 km per jam, tapi utangnya melaju lebih cepat dari itu. Proyek yang disebut sebagai simbol kemajuan Indonesia, dibanggakan sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara, justru meninggalkan pertanyaan besar. Kenapa biayanya membengkak drastis? Siapa yang sebenarnya menanggung utangnya? Dan, benarkah ada dugaan markup serta permainan mafia proyek? Di video ini, kita kupas tuntas kontroversi kereta cepat Jakarta-Bandung, tanpa emosi, tanpa bising, tapi dengan data dan logika. Tonton sampai akhir, karena fakta terakhirnya jarang dibahas media. Kereta cepat Jakarta-Bandung awalnya digadang-gadang sebagai simbol lompatan teknologi, bukti Indonesia mampu bersaing secara global. Proyek prestisius yang dikerjakan tanpa dana APBN. Namun seiring berjalannya waktu, narasinya mulai berubah. Biaya yang awalnya diperkirakan sekitar 6 miliar dolar AS, melonjak menjadi lebih dari 7 miliar dolar AS. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Kenapa bisa membengkak sedemikian besar? Walau disebut tanpa APBN, faktanya, proyek ini dibiayai lewat utang. Mayoritas berasal dari pinjaman luar negeri. BUMN Indonesia ikut menjadi penjamin. Artinya, jika proyek ini tidak sesuai target, risikonya bisa kembali ke negara, dan ujungnya ke rakyat. Inilah yang memicu kritik publik. Coba bayangin, kalau untung milik korporasi, tapi kalau rugi, negara yang nanggung, adilkah? Salah satu kritik terbesar adalah minimnya transparansi, seperti rincian pembengkakan biaya yang sulit diakses publik, perubahan desain dan teknis yang tidak dijelaskan secara rinci, perjanjian bisnis yang banyak tertutup klausul kerahasiaan. Hal ini membuat munculnya kecurigaan publik, bukan karena ingin berprasangka buruk, tetapi karena uang dan risiko yang terlibat sangat besar. Disinilah isu paling sensitif muncul. Sejumlah pengamat dan warganet mempertanyakan, apakah pembengkakan biaya murni karena teknis, atau ada markup harga, pengadaan yang tidak efisien, atau permainan elite proyek? Penting dicatat, belum ada putusan hukum final yang menyatakan adanya mafia proyek. Namun dalam proyek raksasa bernilai puluhan triliun, kecurigaan publik adalah sesuatu yang wajar jika transparansi tidak maksimal. Kereta cepat ini memang canggih, cepat, membanggakan secara teknologi. Tapi kemajuan sejati bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga soal akuntabilitas, kejujuran pengelolaan, dan keberanian membuka data ke publik. Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah cermin besar. Apakah Indonesia hanya ingin terlihat maju, atau benar-benar maju dengan tata kelola yang bersih? Sekarang giliran kamu. Menurutmu, proyek ini lompatan besar atau pelajaran mahal, wajar atau berlebihan kontroversinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share, karena semakin banyak yang peduli, semakin sulit kebenaran disembunyikan.